Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga tetap baik ya. Oh ya, aku di sini akan menceritakan alur cerita dari film Tessa Chainsaw 3D 2013. Film ini merupakan film yang sama dengan film Tessa Chainsaw 1974 dan Tessa Chainsaw 2003. Namun, film yang akan kita bahas ini lebih dikemas dengan lebih baik dan lebih membuat adrenalin kita terpacu. Langsung saja kita bahas filmnya. Cerita diawali dengan seorang polisi dan sekelompok orang-orang dari daerah Night, suatu daerah yang terletak di kota Texas, negara bagian Amerika Serikat. Sekumpulan orang-orang tersebut mendatangi rumah dari keluarga Sawyer dengan tujuan untuk membakar rumah mereka, dengan maksud karena mereka resah dengan keluarga aneh tersebut, serta pula melenyapkan seorang yang kerap melakukan pembunuhan. Orang itu bernama Jet, salah satu anggota dari keluarga Sawyer yang memiliki keterbelakangan mental yang kerap membunuh korbannya serta menguliti kulit wajah korbannya untuk dijadikan topeng mainan. Singkat cerita, rumah mereka dibakar. Pembakaran tersebut dipimpin oleh si wali kota, yaitu Burt Hartman, dan nyaris seluruh anggota keluarga Sawyer tewas karena terbakar dan tertembak peluru yang memang dialamatkan pada mereka. Semuanya tewas kecuali sang Leatherface atau Jet yang berhasil selamat. Dan oh ya, ada seorang lagi anggota keluarga Sawyer yang selamat. Dia adalah bayi mungil keturunan dari keluarga Sawyer. Tak lama kemudian, anak buah dari si wali kota membunuh wanita dari sang bayi dan mengambil bayi tersebut untuk dijadikan anak angkatnya. Adegan berpindah pada seorang wanita cantik yang bernama Heather Miller. Dia merupakan tokoh utamanya. Heather merupakan wanita yang ditemukan oleh salah satu anggota wali kota, lalu mengadopsinya dulu saat kala pembakaran rumah keluarga Sawyer. Ia bekerja di suatu minimarket. Saat dia selesai bekerja, ia lalu pulang ke rumah kekasihnya. Mereka lalu saling melepas rindu dengan saling beradu mulut. Namun, saat mereka sedang berasik, mereka dikagetkan oleh bel rumah mereka yang berbunyi. Lalu pacar dari Heather melihat siapakah yang datang. Ternyata seseorang yang mengirimkan surat untuk Heather. Surat tersebut merupakan kiriman dari neneknya, yaitu anggota dari keluarga Sawyer yang masih hidup. Namun, setelah menulis surat tersebut, nenek Heather pun meninggal. Isi surat tersebut adalah bahwa Heather merupakan anak yang diadopsi dan bukan anak asli dari keluarga yang membesarkannya. Isi surat selanjutnya adalah ia telah diberikan warisan oleh neneknya, yaitu rumah dengan segala isinya. Akhirnya ia bertanya ke orang tua angkat siapakah orang tuaku sebenarnya. Dengan berat hati mereka memberitahunya serta memberikan alamat tempat tinggalnya, dan Heather memutuskan untuk pergi. Ia tak tahu bahwa ini merupakan petaka awal baginya. Bersama para sahabatnya, mereka pergi ke Texas untuk mengeklaim warisan dari keluarga kandungnya berupa sebuah rumah mewah. Saat di perjalanan, pacar dari Heather tak sengaja menabrak seorang pria tak dikenal. Pria itu bernama Daryl. Sebagai permintaan maaf mereka menawarkan tumpangan. Singkat cerita, sesampainya di alamat yang diberikan, mereka disambut oleh pengacara dari nenek Heather. Ia lalu memberikan surat dari si nenek, serta memberi juga PIN untuk masuk gerbang, serta seluruh kunci untuk membuka seluruh rumah di rumah tersebut. Tak lama kemudian, si pengacara pun pergi meninggalkan mereka. Setelah itu mereka pun masuk dan mereka sangat kaget dan gembira karena melihat rumah mewah yang sebesar ini. Setelah melihat bahwa rumahnya sangat mewah dan nyaman, mereka memutuskan untuk menginap dan membeli makanan untuk mereka bermalam. Akhirnya mereka semua pergi ke kota untuk membeli makanan. Namun Daryl mengatakan akan tetap tinggal agar ia dapat membersihkan rumah tersebut. Namun ada maksud lain di pikirannya. Setelah mereka semua pergi untuk membeli makanan, Daryl pun akhirnya mencuri seluruh barang mewah dan antik dari rumah tersebut. Ia terus menyusuri rumah tersebut dan ia sampai di ruang bawah tanah yang ternyata terdapat gudang anggur di sana. Tak diduga si Jet atau Leatherface pedangnya. Ini merupakan awal dari semua petaka mereka. Setelah Heather dan teman-temannya selesai membeli semua makanan yang dibutuhkan, mereka memutuskan untuk pulang. Saat sudah sampai di rumah, Heather berjalan-jalan dan melihat-lihat di sekitar rumahnya.
Namun di adegan lain, pacar dari teman dari Heather ternyata telah mengkhianati mereka. Mereka ternyata saling menyukai dan melakukan pembuahan di belakang rumah tersebut. Kita lupakan masalah ini ya teman-teman. Adegan berpindah pada salah satu teman Heather yang sedang membuat makanan untuk makan malam. Namun ia tak sengaja melihat pintu yang menuju ke ruang bawah tanah. Dengan rasa penasaran, ia lalu pun menelusurinya. Sesampainya ia di bawah, ia pun melihat-lihat ada apa saja di ruangan tersebut. Lagi-lagi tak diduga sang Leatherface ia tak berhasil lolos. Ia ditarik dengan pengait daging. Setelah itu si Leatherface pun mengeksekusinya. Tak diduga Heather pun memergoki Leatherface sedang menggergaji badan dari temannya. Heather pun ketakutan. Ia pun lari dan keluar rumah tersebut. Ia pun bersembunyi di suatu peti kosong di salah satu makam di sekitar halaman rumah mereka. Namun Leatherface mengetahui persembunyiannya. Ia pun memotong peti tersebut dengan gergaji mesinnya. Saat suara dari gergaji mesin itu terdengar keras, selanjutnya pacar dan teman dari Heather yang mengkhianatinya pun keluar. Namun mereka tak luput juga dari serangan sang Leatherface. Untungnya mereka berhasil selamat dengan mengendari mobilnya serta menjemput Heather dan kabur. Namun sesampainya di depan gerbang, mobil mereka mati. Leatherface pun mendekat. Setelah mobil hidup, mereka cepat melarikan diri. Namun ban mereka digergaji sehingga membuat mobil mereka terbalik. Hal tersebut membuat pacar dari Heather pun tewas. Saat masih terjebak di dalam mobil, mereka terus dicoba untuk dibunuh olehnya. Namun Heather berhasil lolos dan ia melarikan diri menuju ke karnaval kota. Leatherface pun mengejarnya hingga mereka membuat kekacauan di karnaval tersebut. Namun polisi yang sedang berjaga berusaha untuk menghentikannya. Karena takut, Leatherface pun lari dari tempat tersebut. Akhirnya Heather dibawa ke polisi yang terdekat dan diintegrasi. Tak lupa si polisi memberi berkas yang kejadiannya hampir sama dengan Heather. Di sini kita dan Heather telah mengetahui semua kebusukan di kota tersebut, karena isi dari berkas tersebut tertulis bahwa keluarga Sawyer tidak bersalah. Ternyata pembakaran dulu kala memang sudah direncanakan, serta mengetahui bahwa keluarga kandungnya telah dibunuh oleh orang-orang di kota ini, dan dalangnya ternyata si wali kota sendiri. Heather pun meninggalkan kepolisian tersebut dan bertemu pengacaranya di bar. Heather pun menceritakan semua kebusukan dari kota ini ke pengacaranya. Namun mereka diketahui oleh si wali kota dan para anak buahnya. Heather dan pengacara pun melarikan diri. Namun sayang Heather pun tertangkap oleh polisi yang korup, dan atas perintah dari wali kota, polisi tersebut membawa Heather ke tempat pemotongan hewan di dekat kota tersebut. Karena si pengacara mengetahui bahwa Heather telah dibawa, kemudian si pengacara pun melaporkan ke polisi yang terdekat. Mereka mengetahui kemana mereka akan pergi. Akhirnya mereka menyusul untuk menyelamatkan Heather. Adegan berpindah pada Leatherface yang sedang memasang kulit wajah manusia ke wajahnya dengan menjahitnya dan bersiap untuk menuju ke tempat pemotongan untuk membunuh semua yang ada, tak terkecuali Heather. Pada akhirnya sang Leatherface pun bertemu dengan Heather yang sudah pada kondisi terikat. Dengan datarnya sang Leatherface mulai menyalakan gergaji mesinnya dan mengarahkan gergajinya ke dada Heather. Namun tak diduga Leatherface melihat suatu tanda lahir yang ada di dada Heather. Akhirnya semua terungkap bahwa Heather merupakan saudara kandung Leatherface karena mereka memiliki tanda lahir yang sama. Pada akhirnya Heather memberitahu bahwa ia merupakan saudari sembari memohon ke Leatherface untuk melepas ikatannya. Di saat ikatan Heather lepas, Leatherface pun dipukul serta diikat dengan rantai dari belakang oleh si wali kota dan anak buahnya. Heather pun lari, namun dia kembali karena ia tak tega dengan saudara satu-satunya yang akan dibunuh oleh si wali kota. Dengan amarah, Heather pun menghampiri anak buah dari si wali kota yang akan menyalakan mesin penghancur daging untuk membunuh sang Leatherface. Heather pun menusuk tubuh dari anak buah dari si wali kota hingga tewas. Setelah berhasil membunuh anak buah wali kota, Heather pun menghampiri wali kota untuk melawan dan menyelamatkan saudara kandungnya. Tapi dengan perbedaan kekuatan, Heather pun tersungkur karena terkena pukulan dari wali kota. Tak tinggal diam,
Saat ikatan dari Leatherface lepas, ia pun melawan wali kota. Dengan mudah si wali kota berhasil dikalahkannya, dan Leatherface mengarahkan si wali kota untuk menuju ke mesin penghancur daging dan menjatuhkan si wali kota ke dalam mesin penghancur tersebut. Setelah semua selesai, Heather dan Leatherface berjalan pulang ke rumah mereka. Sesampainya di rumah, Heather pun menghormatinya dengan penuh perasaan dari hatinya. Ini merupakan akhir cerita dari film Theseus Saint Seiya 3D 2013. Oke, pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini adalah tidak semua masalah dapat diselesaikan dengan amarah. Semua dapat dibicarakan dengan kepala dingin dan damai agar tidak ada dendam di kemudian hari. Sampai di sini ya teman-teman, aku merangkum cerita untuk kalian dan aku meminta bantuan ke teman-teman untuk mensubscribe channel aku agar aku lebih semangat untuk merangkum film yang lain. Barangkali ada masukan dari teman-teman, aku akan merangkum film apa